Halo semua, kita ketemu lagi di channel Dagodang ini. Di sesi ini kita akan melihat bagaimana formatting laporan tesis, proposal, penelitian, dan lain-lain. Nah, ini saya punya sebuah laporan tugas akhir skripsi dari mahasiswa di jurusan saya. Di jurusan sendiri itu sudah diatur mengenai bagaimana cara penulisan tesis, skripsi, ataupun tugas akhir yang dilakukan mahasiswa. Sudah ada panduan ukuran halamannya seperti apa. Kita menggunakan ukuran A5. Fontnya yang dipakai adalah Times Roman ukuran 10. Nah, sejauh saya membaca laporan proposal skripsi mahasiswa saya, ada beberapa hal yang saya temukan berupa kesalahan-kesalahan atau ketidaktepatan mahasiswa dalam membuat laporan skripsi tersebut. Di antaranya ya bisa kita lihat nanti di laporan ini. Pertama, kesalahan tersebut adalah ya, meskipun panduan sudah disediakan oleh jurusan, mahasiswa masih belum mengikuti panduan yang sudah disediakan tersebut. Contoh, untuk abstrak di teks yang lain spasi yang dipakai adalah 1,5, namun untuk abstrak itu yang dipakai biasanya adalah spasinya 1. Nah, di sini masih 1,5. Jadi masih belum sesuai dengan apa yang diminta oleh panduan penulisan yang dikeluarkan oleh jurusan. Kemudian yang sering ditemukan juga adalah ketidakkonsistenan format antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau kita lihat di halaman sini, kita lihat bahwa panduan di jurusan itu meminta baris pertama dari setiap paragraf itu dimasukkan ke dalam indent dengan ke dalamnya dengan ukuran tertentu, dan kalau kita lihat di paragraf yang lain itu tidak dilakukan. Jadi tidak konsisten antara format satu paragraf dengan paragraf yang lain, termasuk ya paragraf yang lain seperti di sini satu paragraf terdiri dari satu baris tidak juga sama formatnya dengan yang lain. Kemudian yang banyak juga ditemukan adalah dalam daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah, di sini kalau kita lihat di file ini kemungkinan besar daftar isi dan daftar tabel ini itu dibuat secara manual, diketik manual, kemudian halamannya tersebut ini diketik manual juga. Nah, tentunya hal ini tidak tepat karena ini membutuhkan waktu dalam artian ya kita harus ngetik dulu, kemudian lihat dulu laporannya, abstrak halaman berapa, kata pengantar di halaman berapa, daftar gambar ini di halaman berapa, tujuan penelitian di halaman berapa, dan seterusnya. Jadi tidak efektif dalam artian ya ini membutuhkan waktu kalau kita bikin manual. Kekurangan atau kelemahan yang kedua adalah jika kita bikin secara manual ini adalah ada kemungkinan nanti halaman yang tercantum di sini itu berbeda yang ada di dalam laporannya, karena mungkin ada tambahan teks, ada revisi dan lain-lain, halamannya bergeser, sehingga ini harus kita updating lagi, kita lihat lagi halamannya sesuai, dan itu membutuhkan waktu lagi. Dan kemungkinan itu sangat ada. Contoh kalau kita lihat di bab 5 ini, kesimpulan dan saran itu ada di halaman 60. Nah, kalau kita pergi ke halaman 60 dengan ngetik Ctrl G di halaman 60, di sini nyatakan bab 5 itu ada di halaman 60. Kalau kita lihat ke halaman 60, maka di halaman 60 itu kita tidak menemukan bab kesimpulan bab 5, tapi ada di halaman 62. Nah, di sini malah juga nggak ada nomor halamannya.
Jadi ada kemungkinan bahwa ketika kita bikin daftar isi secara manual ini, halaman yang ditulis ini diketik secara manual itu tidak sama dengan apa yang ada di laporan. Hal yang sama kita temui ketika daftar gambar kemudian daftar tabel. Ini sepertinya dibikin manual juga, diketik manual, halamannya dimasukkan secara manual. Ya, sehingga potensi kesalahan seperti tadi nomor halaman itu juga bisa salah. Kedua juga ada juga mungkin karena ini diketik secara manual, judul tabelnya, judul gambarnya, ada kemungkinan diketik itu akan berbeda dengan nanti yang ada di isi laporan. Contoh tadi saya sebenarnya sebelum bikin video ini lihat secara acak, ini di tabel 418 di halaman 44 itu judul tabelnya adalah nilai waktu kendaraan. Kalau kita cek di halaman 44, maka di halaman 44 kita akan lihat halamannya benar, tapi lihat di judul tabelnya adalah nilai waktu perencanaan, sementara di daftar tabel adalah nilai waktu kendaraan, sehingga itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, di MS Word ini kita bisa membuat secara otomatis daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar. Otomatis dalam artian kita nanti bisa mendapatkan judul dari subbab, judul dari tabel, kemudian dengan halamannya secara otomatis dengan hanya beberapa klik, dan mungkin dalam sangat singkat sekali beberapa detik ya kita bisa mendapatkan tabel tersebut, dan kita juga bisa mengupdate halamannya jika terjadi perubahan-perubahan. Kemudian kesalahan yang lain yang saya perhatikan dalam laporan adalah masalah penulisan sitasi dan referensi. Di sini kita lihat di halaman ini di gambar 11 itu ada foto di mana sumbernya di sini adalah dari Ghafrali Ali tahun 2018. Nah, ini adalah sitasi di dalam teks, dan itu seharusnya referensinya atau sumbernya harus kita nyatakan atau kita tulis di daftar pustaka. Nah, ini Ghafrali ini kalau kita lihat di daftar pustakanya, kita tidak menemukan Ghafrali itu di sini. Jadi itu yang banyak juga terjadi, bahwa sitasi yang ada dalam teks itu tidak ditemukan referensinya di daftar pustaka. Dan kalau kita lihat juga di sini di daftar pustaka sendiri formattingnya itu sangat berantakan. Kalau kita lihat di sini contohnya, nah ini terpisah sangat jauh dari bagian judulnya. Kemudian yang lain kalau kita lihat ini sangat berantakan juga, bahwa formattingnya tidak bagus karena ini dibikin manual. Nah, di Microsoft Word kita juga bisa melakukan menginput sitasi dan membuat nanti daftar pustaka tersebut itu secara otomatis. Nah, di video-video berikutnya kita akan melihat ya bagaimana kita melakukan itu semua. Nah, dasarnya adalah kita harus formatting laporan ini, dan di Microsoft Word formatting laporan tersebut itu mempunyai dasar atau caranya adalah dengan mengatur styles yang ada di sini. Ini kita styles. Kalau kita klik, nah ada beberapa styles yang ada di sini, dan styles ini pada intinya adalah bagaimana sebuah set yang mengatur mengenai font, bagaimana ukuran font, warna font,
kemudian paragraf, bagaimana pengaturan paragraf, kiri, atau karena berapa spasinya dan lain. Nah, itu semua dikumpulkan dalam satu set yang kita sebut sebagai style di sini. Nah, inilah yang menjadi dasar dalam memformat laporan skripsi. Contohnya dengan mengatur styles ini, kita nanti akan mengatur format dari laporan, kita akan mendapatkan laporan yang rapi. Kemudian kita juga dengan styles ini kita juga bisa nanti membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis. Nah, kita lihat di video berikutnya. Terima kasih.